Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan wa salaman amma ba'du. Kepada pemirsa Nusamba TV dimanapun Anda berada, bagaimana puasa hari ini? Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam menjalankan ibadah-ibadah yang lain, baik yang qiyamul lail maupun yang berbagi kebaikan, amal kebaikan yang lain. Sahabat-sahabat pemirsa Nusamba TV dimanapun Anda berada, seperti kita tahu bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan hukumnya adalah wajib bagi seorang yang mukallaf dan memiliki akal yang sehat. Akan tetapi Islam dalam hal ini memberikan rukhsah, memberikan keringanan bagi saudara-saudara kita umat Islam lain yang memiliki masyaqqat, memiliki kesulitan, memiliki hambatan-hambatan atau keberatan ketika menjalankan puasa. Tentu ini diatur sesuai dengan syariat yang berlaku, ya. Misalnya saja kita ketahui ada anak kecil yang belum balik, itu bagaimana hukumnya? Apakah dia harus mengqadha puasanya? Apakah dia harus membayar fidyah? Ternyata tidak. Jadi bagi anak kecil sampai dia belum balik, tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha puasa yang belum dilakukan dan tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Terus kemudian bagaimana hukumnya puasa bagi orang gila yang tidak disengaja? Ini juga sama, ya, karena tidak ada kesengajaan untuk menjadi gila, maka tidak ada kewajiban pula baginya untuk membayar fidyah dan mengqadha puasanya. Tetapi bagi orang yang gila dengan disengaja, kok bisa ini ya? Orang gila tapi sengaja, bisa saja. Karena dengan motif tujuan tertentu sehingga dia menggilakan dirinya secara sengaja. Bagi orang yang gila secara sengaja, dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya, tapi tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Kemudian bagi orang yang musafir misalnya, melakukan perjalanan jauh lebih dari 84 km, maka baginya kewajiban adalah untuk mengqadha puasanya dan tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Kemudian ada lagi golongan orang yang mengalami sakit. Nah, sakit ini ada dua. Sakit yang ada harapan sembuh dan sakit yang tidak ada harapan sembuh. Untuk hukum puasa bagi yang ada harapan sembuh, sakit ada harapan sembuh, maka dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya di lain bulan Ramadan, tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Tetapi bagi orang yang sakit tidak ada harapan untuk sembuh, ya, artinya bagi mungkin orang yang sakit keras, sakit berat, atau orang yang sudah tua, ya, sudah sepuh gitu, maka baginya tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasanya, tetapi berkewajiban untuk membayar fidyah bagi keluarganya. Selanjutnya, bagaimana hukum puasa bagi orang yang hamil dan menyusui? Nah, ini mungkin berlaku bagi ibu-ibu, ya, calon ibu atau yang sudah melahirkan. Ada 3 kriteria, ya, bagaimana hukum puasa bagi orang yang sedang hamil dan menyusui. Kriteria yang pertama adalah orang yang hamil khawatir akan kesehatan dirinya saja. Jadi dia tidak berpuasa, khawatir kalau kondisi tubuhnya drop, maka dia berkewajiban untuk mengqadha puasanya, tidak wajib membayar fidyah. Kemudian yang kedua, orang yang hamil khawatir akan dirinya dan bayinya, dia juga berkewajiban untuk mengqadha puasanya saja, tidak berkewajiban membayar fidyah. Nah, yang terakhir, yang ketiga, jika yang dikhawatirkan adalah kesehatan bayinya saja, artinya bisa saja orang hamil itu kan dia merasa fisiknya kuat, ya, tubuhnya sehat, tapi dia khawatir
karena kondisi kesehatan bayinya mungkin lemah atau bagaimana sehingga dia khawatir bayinya saja. Dalam kondisi demikian maka dia berkewajiban untuk mengqadha puasa dan juga membayar fidyah. Nah, ada lagi golongan berikutnya adalah bagi orang yang haid dan nifas. Nah, kalau haid dan nifas ini dua-duanya berkewajiban mengqadha, tidak berkewajiban membayar fidyah. Nah, semoga Bapak Ibu pemirsa Nusantara TV memahami akan aturan, ketentuan, tata cara syariat agar ketika kita mengalami kondisi-kondisi yang seperti itu ya, tidak menjadikan problem atau menjadikan alasan bagi kita untuk tidak berpuasa ya. Jadi ketika tidak berpuasa pun ada dampak syariatnya, apa yang harus dikerjakan gitu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya adalah barang siapa di antara kamu sekalian yang tinggal hidup di daerah tersebut tidak dalam keadaan musafir, maka diwajibkan untukmu berpuasa dalam bulan Ramadan. Dan apabila mengalami safar atau perjalanan jauh, maka diwajibkan olehmu untuk mengganti puasa tersebut sejumlah hari yang ditinggalkan di lain bulan Ramadan. Dan bagimu yang sedang mengalami sakit ya, diperbolehkan bagimu, diwajibkan untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan ini dengan keridhaan, dengan keikhlasan, maka hal itu lebih baik bagimu. Dan yang melakukan puasa sesungguhnya hal itu lebih baik bagimu. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat pemirsa Nusantara TV dimanapun Anda berada, bahwa rentetan golongan orang-orang yang tadi disebutkan di atas yang sudah kita bahas bersama-sama, bahwa jangan sampai kita itu menjadi sulit. Allah tidak hendak menjadikan kita sulit dalam beragama, tapi sebaliknya Allah ingin menjadi kita lebih mudah dengan beragama. Jadi tidak ada ceritanya agama itu menyulitkan kita. Ada satu hukum lagi ini, tadi saya ketinggalan. Hukum bagi orang yang berjima ya, atau bersetubuh, bagi orang yang suami istri di siang hari saat berpuasa. Ini kalau dipikir ya memang menggelikan ya. Kalau ada orang sampai kok saat berpuasa kemudian kelupaan sehingga melakukan hubungan jima. Tapi jika itu memang terjadi, kemudian keduanya suami istri dan sedang berpuasa, maka hukumnya adalah satu, wajib mengqadha. Kemudian yang kedua, mengqadhanya itu selama 2 bulan penuh berturut-turut, kemudian memerdekakan seorang budak, dan yang ketiga adalah memberi makan kepada fakir miskin sejumlah 60 orang. Kok kenapa hukum bagi orang yang jima di siang hari lebih berat kafaratnya? Iya memang. Jadi memang Allah hendak mengabarkan kepada kita semua bahwa urusan nafsu itu betul-betul jangan sampai kita terlena. Ya. Walaupun itu istri sendiri, walaupun itu pasangan kita sendiri. Ya. Yang pasangan halal saja kita kena kafarat yang besar, apalagi jika sampai ini terjadi melakukan dengan orang yang bukan pasangan sahnya, tentu dosanya lebih besar dan lebih berat. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga agar kualitas puasa kita ini tetap baik,
tetap berdampak baik secara kesehatan, secara spiritual maupun secara sosial kepada diri kita, kepada Allah dan kepada sekitar kita. Sehingga dalam 30 hari ini di bulan Ramadan ini kita betul-betul menjadi pribadi yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada tambahan pengetahuan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.